hati Nabi SAW untuk menumpas penghalang, penentang yang menyakiti Nabi. Kalau bahasa kitanya begini, di zaman baheula lagi sampai akhir zaman, yang namanya orang-orang kafir mah kitu. Tabiatnya sama 5 tadi teh geuningan. Sifat orang-orang kafir aya 5, naon wae Ustaz? Hiji, sombong. Ngan hiji tina 5 teh? Pan aya keneh dieu catatanana. Memperolok-olok Al-Qur'an. Tilu, berbohong. Keempat, menghalangi jalan Allah. Kelima, nah atau kamu namun dia pada saat Al-Qur'an hukum teh. 5 ciri orang kafir. Nah, kita tuh beda jeung barudak teh, budak mah aya ulangan, budak ngarapalkeun jadi bisa. Urang teh aya ulangan teu ngapalkeun teu belul. Kudu aya. Nah, ya. Itu. Jadi ini teh penghiburan bagi Rasul. Mun nerangkeun dina Al-Qur'an aya cerita kumaha kaum Ad, kumaha Nabi Musa. Ai Nabi Musa sangsara teu sangsara gitu. Jadi Rasulullah mun aya dikejar-kejar ku orang Quraisy, cek Allah teh, "Yeuh, biasa kitu kabeh ge nabi mah berjuang mah kitu. Moal aya nabi ge gelehean jeung randa surga weh moal kitu." Ya, gitu. Ulah kitu. Ulah ningali Rasul teh isina seueur, lain isina seueur kudu kali baca Rasul teh 27 kali perang Rasul teh. Sabaraha kali perang? Rasul aya ente aya nyandung kabita aya perang embung. Ah, gitu. Rasul mah hartanya habis untuk berjuang. Ari urang nguapan neangan harta tuh kumpul-kumpul. Teu beunghar-beunghar. Begitu. Nah, Rasul mah nikahnya juga ibadah, ya, itu, ya, seperti itu. Nah, jadi kalau Allah menerangkan para nabi terdahulu dan umat-umat terdahulu bagaimana menyiksa, menyakiti nabi, sampai ada 3 nabi yang dibunuh oleh umatnya, kan? Gitu. Nabi Yahya dibunuh, ya, gitu, oleh umatnya. Nah, seperti itulah perjuangan para nabi. Jadi mun Rasulullah diudag-udag ke musuh, Rasulullah jadi oh nya biasa atuh kieu teh gitu. Nu baheula ge kieu gitu. Terus berbahagia ujungnya. Apa bahagia? Kenapa? Karena semua umat, semua nabi itu oleh Allah dilindungi semuanya, dijaga oleh Allah. Dan semua musuhnya tuh dimuhitun, dimusnahkan, dikepung oleh Allah. Itu. Wallahu min waraihim muhitun. Semuanya dikepung oleh Allah. Begitu. Jangan takut. Perang Badar Kubro itu 300 lawan 1.500 orang. Itu dengan persenjataan yang ala kadarnya, lawan persenjataan yang lengkap dimenangkan oleh Allah. Kenapa? Allah membantu dengan para malaikat dengan jundullah, dengan angin kemarin peperangan Gaza. Kalau Bapak dengarkan, baca di AI, Pak, bagaimana perang Gaza itu, Pak, di AI buka. Bebet, Pak. Itu. Ada malaikat yang bentuknya ada angin yang ujung-ujung menyapu saja pada musuh-musuhnya. Gitu ya. Itu teh masih nyata. Allah teh masih kuasa sepanjang zaman sampai akhir zaman, sampai kapanpun Allah tidak berhenti kuasanya. Jangan dikira Allah teh zaman baheula wae kuasana teh. Itu aya nama Allah teh teu aya jadi kitu. Tidak boleh begitu. Nah itu Mulyononya berakhir kekuasaannya. Itu Allah tidak berakhir kekuasaannya. Dan ada akhirat. Setelah dunia selesai, di akhirat diselesaikannya. Perkara yang ketika di dunia tidak selesai, selesaikan di akhirat kata Allah. Si A menyakiti si B, itu bisa ngelawan, ya atau anak bocek, ya atau jawab pejabat dan sebagainya, teu wani. Maut, kebiarannya bakal maut. Cek Allah selesaikan di akhirat. Nah, di akhirat diselesaikannya. Balitungan itu mendak yaumul jaza, hari pembalasan di akhirat mah. Cek nu dihaniaya teh ayeuna ku aing teh ya Allah teu ridho saya dulu disakiti. Maka caranya kumaha tadi teh kata mahada wasafaka hada itu. Aku dianiaya dan sebagainya. Amal ini kalau punya amal untuk dia, kalau tidak cukup dosa dia untuk dia, maka dia mendapatkan pahala yang besar, sedikit dosanya dia menanggung beban yang berat di akhirat. Selesai di akhirat selesainya. Itu. Makanya Maliki Yaumiddin, ya, raja pada hari pembalasan. Ayeuna mah bisa
Pupu papa bisa ya nama. Ya, bisa minta bantuan ke dia, buat duit bantuan ke dia bisa. Salamat weh. Itu kabongkar we geuningan ayeuna tah. Si AKBP teh tah. Nya itu kabongkar geuningan. Hayang diselesaikan permasalahannya. Di dunia kene gitu dah. Kamu di akhirat semua. Wa husila ma fis sudur. Dibuka semua isi hati itu. Ya, nah itu. Jadi tilu hal. Yang pertama, aya gambaran baheula ge kitu. Nu kadua, musuh Allah dihancurkeun ku Allah. Nu katilu diberi bantuan, disalamatkeun tong sieun. Begitu. Nah itu intinya. Allah menjawab tuduhan mereka, ya. Mereka menuduh bahwa Al-Qur'an teh dongeng masa lalu. Itu. Al-Qur'an teh hanya sebagai celotehan dari orang yang gila, majnun pan Rasul teh. Ya, orang cek mereka mah Rasul teh gelo dan seterusnya, nauzubillah min dzalik. Gitu. Maka oleh Allah sampaikan bahwa Al-Qur'an itu benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa Qur'anum majidun fi lauhil mahfuz. Qur'an teh majidun, ya, mulia Qur'an teh. Ya. Fi lauhil mahfuz, di lauh mahfuz. Lauhil mahfuz al-mahfuz itu aja terjaga, terpelihara. Itu karena dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul tidak menerangkan di mana lauhil mahfuz itu, tapi tempat yang terpelihara. Ya, kita tidak boleh kayaknya tidak boleh. Lauhil mahfuz itu deket garung. Garung lain itunya. Ke Imam Muadzin misalkan. Tidak boleh membuat cerita-cerita, ya. Itu namanya Israiliyat. Orang Israel lamun teu nyaho sok api-api nyaho Israel mah. Mengada-adakan Bani Israel mah ciri khasna. Sehingga dia menyampaikan yang akan masuk surga itu kami, Yahudi dan Nasrani, orang Islam semua. Itu. Kata Allah, "Qul hatu burhanakum." Tanyakeun, cek saha eta gitu. Islam mah agama ilmu, Islam mah. Itu. Agama ilmu Islam mah. Itu ulah tuturuti. Betul gitu tuturuti gitu ulah. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan harus jelas ilmunya. Ya, jangan cenah, jangan katanya. Itu. Jangan tuturut munding. Itu. Tapi mana itu? Mana keterangannya? Mana ti Allah dan ti Rasulnya? Dan ilmu hanya itu, Al-Qur'an dan Sunnah. Al ilmu salasatun wa masih wa dzalika fadlun. Ayatun muhkamatun aw sunnatun muttaba'atun aw faridatun adilatun. Ilmu mengantilu Al-Qur'an, hadis dan faraid, ilmu waris. Yang lainnya itu kifayah itu. Yang lainnya itu. Boleh, tapi untuk membantu memahami Al-Qur'an, membantu memahami Al-Hadis, membantu untuk menegakkan warisan begitu. Jangan menjadi pokoknya di sunnah jadi pokok, jangan terbalik. Makanya anak-anak harus paham Al-Qur'an dulu. Ya, sebelum belajar AI, Al-Qur'an dulu. Bisi tibalik, karena AI percaya biar Qur'an ditinggalkan ulah gitu. Ya. Nah, anak-anak sekarang akan begitu. Nah, apa maksud al-mahfuz? Ya, terpelihara itu dalam Al-Hijr ayat 8 sampaikan terpelihara dari kepalsuan. Al-Qur'an melengit hurufna hiji weh kapanggih. Ya, itu. Sejarah Nabi aya sirah nabawiyah komplit Nabi lahir sampai maut aya catatanana. Tidak ada catatan Nabi Isa, tidak ada. Tidak ada catatan Nabi Paulus, tidak ada. Tidak ada catatan Nabi Lukas, tidak ada. Ya, tapi Nabi Muhammad jelas ceritanya ada. Gitu ya. Dan Quran, ada seorang marinir Amerika Serikat yang tugasnya di Saudi Arabia. Asalnya membenci Islam. Saya tidak mau bekerja di Arabia, cina. Itu ya, namanya Stefan Alnor namanya. Itu ya, itu marinir dari Amerika itu. Itu tugasnya di Saudi Arabia itu. Saya tidak suka dengan Islam, benci. Islam itu teroris asalnya, katanya begitu. Itu. Tapi lama-kelamaan ngedengar saja bacaan Al-Qur'an, bergetar hati-hati teh. Gitu. Akhirnya dia jadi muslim sekarang. Dan saya dengan yakin dengan kebenaran Islam itu dan bukan teroris. Kenapa? Hanya satu dia mah. Ketika saya nanyakan ya di agama lain, agama dia asalnya itu mana Injil? Pasti Injil yang mana? Pasti begitu.
Injil teh banyak rupana Injil teh. Kita mah tidak tahu. Sugan teh siga urang ente kade Pak. Injil mah banyak jenisnya. Ayeuna mana Quran? Sami mah. Sami ya Quran cek NU, cek Muhammadiyah, cek Al-Qur'an Quran mah sami. Itu bedanya Al-Qur'an itu. Al-Qur'an Allah sampaikan dalam surah Al-Hijr ayat 8 teh naon teh? La yamassuhu bukan naon teh? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tusan cing wae bantuan. Poho anak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang memeliharanya, yang menjaganya. Kenapa bet kami ente aku Allah teh? Itunya kenapa kami? Nah, kalau tidak tahan tahu tentang tafsir riweuh eta berarti awal teh banyak bukan. Gunakan teh nahnu eta teh jama gitu. Kenapa? Dalam Al-Qur'an namanya ta'zim untuk keagungan. Allah dalam Al-Qur'an setiap sesuatu yang ada prosesnya selalu nahnu atau inna, kami kene itu. Tapi ketika tidak perlu proses dia akan huwa. Di Al-Ikhlas kul huwa dia. Kul huwallahu Allahus somad. Lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bukan nahnu. Tapi lamun proses Allah ta'zim, Allah menggunakan kalimat yang agung. Tidak aku. Allah Maha Kuasa. Tapi kan nurunkan Al-Qur'an teh Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Datang ke orang melalui ulama, melalui wali, melalui nabi, melalui rasul dan sebagainya, melalui kiai. Banyak yang menjaga Al-Qur'an teh. Makanya Allah wa inna lahu lahal. Kami yang menurunkannya dan kami yang memeliharanya. Bukan hanya Allah tapi kita memelihara Al-Qur'an semuanya. Penghormatan ti Allah buat kita. Itu kalimatnya agung kalimatnya. Tuh. Yang kedua dari kebengkokan Az-Zumar ayat 28 kurang titik Az-Zumar ayat 28. Atau yang kita hafal Al-Kahfi ayat 1. Alhamdulillahilladzi walam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi anzala alaihil kitaba yang menurunkan Al-Qur'an. Walam yaj'al lahu iwaja. Tidak ada kebengkokan. Moal aya di Al-Qur'an keliru moal aya. Ayat-ayat imam mengkol, ayat imam keliru tidak ada. Lurus. Al-Qur'an tidak ada kebengkokan. Ya, teu aya aduh keselewat mah teu aya. Ya, Al-Qur'an. Ya. Yang ketiga, tidak ada senda gurau dalam At-Thariq. Apa berarti 14? Nontah. Apa tuh mimiti? Ya. Non wa ma huwa bil hajal. Al-Qur'an itu tidak ada senda guraunya. Taya heureuyna teu aya. Ayat imah ayat hiburan teu aya. Ayat main-main ieu teu aya kalau main-main. Satu kalimat pun tidak ada kalimat yang main-main. Komik tah mah, main-main hungkul tah mah. Ya, apa standing party mah. Nanti standing party naon? Stand up comedy di barang nangtung ke akhir cengar-cengir we eta teh nutup hate itu ya. Nah, itulah ayat terakhir ya, ayat terakhirnya bahwa Al-Qur'an itu terpelihara 3 hal, terpelihara dari kepalsuan, terpelihara dari kebengkokan dan terpelihara dari sendagoro. Teu aya Al-Qur'an sendagoro. Mun visi aya sendagoro. Komo film mah sendagoro hungkul. Komo si Sule mah sendagoro tidak beungeutna oge. Nah itu Bapak Ibu sekalian berakhir ayat ini intinya ayat Al-Buruj ini menyampaikan panjang lebar tentang ciri-ciri orang kafir dan seterusnya. Tapi kesimpulan akhirnya ada 3. Yang pertama bahwa cerita umat terdahulu sebagai penghibur Nabi. Yang kedua ketentuan Allah bahwa Nabi dan orang-orang yang beriman adalah pewaris Al-Quran dan pewaris dunia ini. Maka dia akan dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga orang-orang kafir oleh Allah akan dihancurkan sekuat apapun dengan caranya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajam.